Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Herdiana Kusuma. Saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan membahas tentang permainan bola voli. Yang pertama, permainan bola voli. Permainan bola voli merupakan olahraga yang menggunakan bola berbahan karet atau kulit dan dimainkan secara berkelompok oleh dua tim. Setiap tim terdiri dari 6 orang pemain yang area pemainnya dipisahkan oleh net. Olahraga ini adalah memukul bola hingga melewati net sekaligus menjatuhkannya ke lantai lapangan di area lawan. Cara memukul bolanya pun tidak boleh sembarangan, karena ada teknik-teknik tertentu yang harus dikuasai para pemain. Permainannya sendiri dibagi menjadi 2-3 babak. Tim yang mendapatkan skor 25 terlebih dahulu akan dinyatakan sebagai pemenang di babak tersebut. Pemenang pertandingan adalah tim yang berhasil memenangkan 2 babak. Yang kedua, taktik dalam permainan bola voli. Taktik adalah suatu siasat yang dipergunakan dalam pertandingan bola voli untuk mencari kemenangan secara sportif. Bentuk taktik penyerangan dan pertahanan yang mencakup pengertian taktik individual, taktik kelompok, serta taktik tim harus dimatangkan dalam pertandingan. Yang pertama, taktik penyerangan permainan voli. Taktik penyerangan diartikan untuk mengharuskan regu lawan bertindak menuruti regu yang melaksanakan penyerangan. Oleh sebab itu, informasi suatu regu merata pembagian kekuatannya dalam posisi apapun untuk melakukan serangan sehingga penempatan smasher, set upper, dan pemain universal harus diperhitungkan dengan matang agar dicapai pemerataan kekuatan dalam penyerangan. Kedua, taktik pertahanan permainan voli. Yang dimaksud dengan taktik pertahanan adalah pemain bertahan dalam keadaan pasif menerima serangan lawan, dengan harapan adanya kesalahan dari regu penyerang. Taktik bertahan harus memiliki prinsip bahwa dengan bertahan, regunya akan dapat menyerang kembali regu lawan. Pertahanan dapat dibagi menjadi 3, yaitu pertahanan di atas net atau blocking, pertahanan daerah tengah, dan pertahanan daerah lapangan belakang. Dalam suatu pertandingan, suatu regu mungkin menggunakan beberapa sistem permainan, beberapa bola, dan beberapa tipe pertahanan. Hal ini dilakukan karena bola yang datang dari lawan selalu berubah-ubah. Ketiga, bermain dengan taktik individual. Taktik individual adalah siasat perseorangan dalam menggunakan kemampuan fisik, taktik, dan mental dengan proses yang cepat untuk menghadapi problematik dalam mencari kemenangan secara sportif. Oleh sebab itu, taktik individual dalam sistem penyerangan sangat besar andalannya dalam keberhasilan suatu taktik tim penyerangan regu bola voli. Taktik individual ditentukan oleh smasher yang bekerja sama dengan set upper atau pengumpan. Yang keempat, bermain dengan taktik kelompok. Taktik tim adalah suatu siasat yang dijalankan oleh satu regu dalam kerjasama untuk mencari kemenangan secara sportif. Taktik tim merupakan tujuan akhir dalam usaha mencapai prestasi maksimal. Oleh sebab itu, pola variasi dan tempo penyerangan berperan penting dalam taktik tim selain sistem-sistem di atas. Pola serangan tinggi, pendek, cepat, lambat, variasi-variasi gerakan di dekat net, dinamika dari pemain, dan arah serangan bola, semuanya itu termasuk di dalam taktik tim penyerangan yang harus dimiliki suatu tim bola voli yang baik. Adapun aturan dan larangan dalam bermain bola voli. Terdapat beberapa aturan dan larangan dalam permainan bola voli yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh para pemain. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jersey atau baju seragam tim harus memiliki nomor punggung dan dada, sedangkan nomor pada celana pendek terdapat pada bagian depan paha kanan.
para pemain juga harus menggunakan kaos kaki dan sepatu karet. Yang kedua, ketika pertandingan berlangsung, para pemain tidak boleh menyentuh net atau melewati batas tengah lapangan. Jika melanggar, maka tim lawan akan mendapatkan poin. Yang ketiga, pemain harus melakukan servis dari luar lapangan dan tidak boleh menginjak atau melewati garis lapangan. Yang keempat, pemain tidak boleh menangkap atau melempar bola, tapi harus dipantulkan dengan sempurna dengan menggunakan tangan, kepala, atau kaki. Kelima, bola dianggap out jika telah menyentuh bagian luar permukaan lapangan. Apabila pemain masih mampu memantulkan bola sebelum jatuh ke permukaan lantai, maka belum dianggap out. 6. Masing-masing tim hanya boleh melakukan 1 kali tim out per babak dalam pertandingan. Yang ketujuh, pergantian pemain dapat dilakukan berkali-kali dan tidak terbatas. 8. Pertandingan dapat dilakukan selama 3 babak, 2 kemenangan, atau 5 babak, 3 kemenangan. 9. Sistem perhitungan poin dalam permainan bola voli menggunakan sistem rally point dengan jumlah 25 poin. Jika terjadi poin seri 24-24, maka akan terjadi douche atau tambahan hingga terjadi selisih 2 poin. Selanjutnya, ukuran lapangan bola voli. Ukuran lapangan bola voli adalah 9 meter x 18 meter, mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Federasi Bola Voli Internasional atau FIVB. Batas serang pemain belakang berjarak 3 meter dari garis tengah dan garis tepi lapangan harus berukuran 5 cm. Tinggi net untuk tim putra adalah 2,43 meter, sedangkan untuk tim putri adalah 2,24 meter. Lebar net bola voli adalah 1 meter, dan jarak tiang net ke garis tepi lapangan sejauh 0,5 sampai 1 meter. Selanjutnya, standar bola voli yang digunakan dalam olahraga volleyball atau bola voli harus sesuai dengan beberapa kriteria berikut. Yang pertama, bola harus terbuat dari bahan kulit lunak atau sintetis. Yang kedua, bola harus berbentuk bulat dengan diameter 65-67 cm dengan massa 260-280 gram. Yang ketiga, bola harus memiliki kombinasi warna sesuai ketentuan. Selanjutnya, jumlah pemain setiap tim. Setiap regu dalam permainan bola voli dimainkan oleh 6 orang, termasuk libero. Libero adalah pemain yang dapat dikeluar masuk tapi tidak diperbolehkan untuk melakukan smash. Dalam satu pertandingan, setiap tim bola voli terdiri dari 10 pemain yang terdiri dari 6 pemain inti, 4 pemain cadangan. Olahraga ini sebenarnya juga dapat dimainkan oleh 4 orang dalam satu tim. Namun, jika dalam pertandingan ternyata ada tim yang pemainnya kurang dari 4 orang, maka tim tersebut dinyatakan kalah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.